pertahanan timnas Indonesia semakin mengerikan jelang bertemu Vietnam. Ambisi mengincar poin penuh jadi target utama demi memperpanjang napas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal diperkuat dua naturalisasi anyar, Jay Itzes dan Nathan Choaon. Keduanya diprediksi akan segera mencatat debut saat melawan skuad The Golden Star. Kehadiran Itzes dan Nathan bikin permainan skuad Garuda semakin sulit ditembus lawan. Bagaimanakah racikan spesial Shin Tae-yong demi membentuk pertahanan terbaik skuad Garuda? Full dipenuhi pemain keturunan. Timnas Indonesia semakin gencar mencari pemain keturunan sejak ditangani Shin Tae-yong. Lini pertahanan menjadi perhatian utama yang diperkuat habis-habisan oleh sang pelatih. Hasilnya revolusi Shin Tae-yong dimulai dengan meminggirkan sejumlah defender lokal. Beberapa nama andalan langsung terdepak dari lini pertahanan skuad Garuda. Sebut saja ada Hansa Muyama, Ryuji Utomo, hingga Andi Setio. Padahal, mereka digadang bakal menjadi deretan pemain bertahan paling menjanjikan yang dimiliki timnas Indonesia. Hansamu merupakan satu nama yang paling disorot saat tidak dipanggil Shin Tae-yong. Pasalnya, dirinya sempat disebut sebagai aset paling berharga Indonesia di sektor pertahanan. Bahkan pada perhelatan Piala AFF 2018 lalu, Hansamu sempat menjabat sebagai kapten tim. Sang pemain mengaku pasrah dan berusaha menerima keputusan Shin Tae-yong. Sebagai pemain tentunya saya ingin kembali ke timnas Indonesia, tapi saya juga sadar kalau para pemain yang dipanggil punya kualitas yang bagus, tutur Hansamu. Menurut Coach Shin, pertahanan Garuda saat ini masih belum memenuhi standar untuk bersaing. Pelatih 53 tahun ini merasa para pemain lokal masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan Indonesia sangat jelas terlihat pada sisi pertahanan. Para pemain tidak cukup baik saat melakukan duel-duel udara. Masalah utamanya ada di postur para pemain lokal yang tidak begitu tinggi, ungkap Shin Tae-yong. Hasani Abdul Ghani mengungkap alasan Shin Tae-yong lebih memilih bek keturunan. Mantan EXO PSSI ini mengakui kalau pelatih asal Korea Selatan ini punya standar yang tinggi. Coach Shin punya kriteria tersendiri dalam menentukan pemain naturalisasi. Dia tidak mau ambil pemain yang levelnya sama seperti pemain lokal. Lalu pas saya cek yang memenuhi standarnya kebanyakan pemain bertahan, ucap Hasani. Ucapan Hasain Abdul Ghani terbukti dengan berubahnya komposisi pertahanan timnas Indonesia. Kini, hanya Rizky Ridho sebagai satu-satunya bek lokal yang masih diandalkan. Shin Tae-yong masih mempercayai pemain milik Persija Jakarta ini karena punya kualitas mumpuni. Ridho masih muda dan punya kemampuan yang bagus. Meski terlihat kecil, Ridho berani untuk melakukan duel. Saya berharap dia bisa terus berkembang, kata Shin Tae-yong. Sebenarnya masih ada sosok Fahrudin Arianto yang juga sempat menjadi langganan timnas. Sayang, posisinya mulai tersisih sejak menumpuknya para defender naturalisasi. Selain itu, sekarang tembok skuad Garuda dihuni oleh banyak defender berkualitas. Sebut saja Justin Hapner, Elkan Bagot, hingga Jordi Amat yang berpengalaman di sepak bola Eropa. Justin Hapner jadi salah satu yang disorot karena membela skuad muda Wolverhampton. Sang pemain kini dipinjamkan The Wolves ke Cerezo Osaka untuk mendapat menit reguler. Dampak luar biasa defender naturalisasi untuk pertahanan skuad Garuda sudah dipuji tinggi oleh ESPN. Salah satu yang paling dilihat dari Indonesia adalah tekad dan kedewasaan para pemain naturalisasi, terutama Jordi Amat. Dia terbukti tidak dapat ditembus di jantung pertahanan. Selain itu, para pemain bertahan lain juga menjalankan tugasnya dengan baik, tulis ESPN. Segera diperkuat amunisi anyar. Lini pertahanan timnas Indonesia akan segera diperkuat pemain keturunan anyar, Jay Itzes dan Nathan Choaon. Kedua pemain ini sudah resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Jay Itzes bahkan sudah resmi dinaturalisasi sejak bulan Desember 2023. Dirinya menjadi pemain naturalisasi ketujuh di era kepelatihan Shin Tae-yong. Itzes memperpanjang riwayat bek tengah keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI. Shin Tae-yong juga sempat memantau langsung permainan Itzes saat melawan Como 1907 di Serie B. Sementara Nathan Choaon baru saja menjalani sumpah warga negara Indonesia pada Selasa lalu. Pemain keturunan Belanda ini bisa menjadi amunisi yang sangat berguna di lini pertahanan. Pasalnya Nathan piawai memainkan beberapa posisi di sektor belakang. Di musim ini, sang pemain banyak mengisi posisi bek sayap kiri bersama SC Heerenveen. Selain posisi ini, Nathan juga bisa dimainkan sebagai bek tengah di jantung pertahanan.
Erick Thohir juga langsung memposting peresmian naturalisasi Nathan. Ketua Umum PSSI ini juga berharap sang pemain bisa segera mencatat debut saat melawan Vietnam. Nathan juga memberi kode akan debut saat melawan skuad The Golden Star. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membantu saya dengan proses naturalisasi ini. Sampai ketemu pekan depan, tutur Nathan. Selain Nathan, sebenarnya PSSI juga mengebut naturalisasi Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Kedua pemain ini seharusnya juga sudah mengambil sumpah seperti Nathan. Namun, berkas administrasi kedua pemain ini baru selesai ditandatangani oleh DPR RI. Alhasil, pengambilan sumpah Haye dan Ragnar harus tertunda lebih lama. Lahirnya komposisi pertahanan paling lengkap. Dengan Jay Itzes dan Nathan Choaon, pertahanan skuad Garuda semakin lengkap. Shin Tae-yong yang akan semakin bebas meracik komposisi terbaik demi ambisi ke Piala Dunia 2026. Itzes dan Nathan juga punya pengalaman luar biasa di Serie B dan Eredivisie Belanda. Pengalaman kedua pemain ini bakal jadi kontribusi penting untuk memperkuat pertahanan skuad Garuda. Bersama Venezia FC, Itzes selalu menjadi pilihan utama Paolo Vanoli di starting line-up. Namun, performa pemain kelahiran Mierlo ini sempat terhambat karena sakit paru-paru. Setelah kembali bugar, Itzes langsung merebut tempat utama di lini pertahanan Venezia FC. Skuad Lagunari juga sedang berambisi meraih tiket promosi ke Serie A musim depan. Sementara Nathan sedang berusaha keras merebut tempat reguler di SC Heerenveen. Sang pemain dipinjamkan oleh Swansea City untuk menambah menit bermain di Eredivisie Belanda. Jelang melawan Vietnam, lini belakang timnas Indonesia terlihat semakin mewah. Shin Tae-yong bisa memainkan formasi 5 back untuk meredam serangan berbahaya skuad The Golden Star. Dengan formasi 5 back, Coach Shin bisa memainkan 3 back tengah sekaligus. Justin Hapner, Jordi Amat, serta Jay Itzes berpeluang jadi starter di lini belakang skuad Garuda. Komposisi paket lengkap di sektor pertahanan ini bakal memperbesar peluang timnas Indonesia. Hapner dan Amat bisa menjadi andalan untuk mendistribusikan bola dari lini belakang. Sementara Itzes akan jadi menara kokoh pertahanan untuk menghalau bola atas. Pasalnya, sang pemain punya postur tinggi jangkung 191 cm untuk bertarung di udara. Media lokal Vietnam, Dantri, juga mewaspadai rencana debut Itzes bersama skuad Garuda. Dantri menilai sang pemain bisa menjadi pembeda saat melawan skuad The Golden Star. Jay Itzes memiliki tinggi badan 191 cm, sehingga dianggap sebagai tembok yang penting di lini pertahanan Indonesia. Pemain ini tumbuh di Akademi PSV Eindhoven dan mulai bermain untuk Venezia di musim lalu. Tulis Dantri. Di bangku cadangan, skuad Garuda masih punya Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Nathan Choaon. Dengan bergabungnya Jay Itzes dan Nathan Choaon, apakah Shin Tae-yong sudah bisa meracik komposisi terbaik untuk lini pertahanan skuad Garuda?